eyes, just a girl. We're like diamonds in the sky. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Rifana Arista Buamona dengan NPM 022723111050. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video part 2 kali ini dengan tema teknik analisis metode etnomenologi. Yuk simak videonya. Ya, baik, kita masuk pada teknik analisis metode etnomenologi. Etnomenologi adalah sebuah pendekatan dalam ilmu sosial yang pertama kali dikembangkan oleh Grafiker pada tahun 1960-an. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana individu dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membentukkan dan memelihara struktur sosial melalui tindakan dan interaksi mereka. Etnomenologi berfokus pada praktik sosial yang tidak terlihat, yaitu tindakan atau perilaku yang dilakukan tanpa disadari oleh individu, namun sangat penting dalam membentuk aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini menentangkan metodologi tradisional dalam ilmu sosial yang cenderung lebih terstruktur dan mengembangkan praktik sosial sehari-hari. Sebagai salah satu pendekatan yang bersifat fenomenologi, etnomenologi tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi pola dalam interaksi sosial, tetapi juga untuk memahami cara orang biasa atau bukan ahli teori sosial melihat, memahami dan memberi makna terhadap dunia sosial mereka. Oleh karena itu, etnomenologi berfungsi pada pengalaman dan perspektif individu yang mungkin pemahamannya tentang cara individu merespon dunia mereka tanpa perlu mengendalikan teori sosial yang telah mapan. Landasan teori etnomenologi yaitu teori etnomenologi berakal pada fenomenologi yang berfokus pada pengalaman subjek manusia. Etnomenologi mengakui bahwa individu memiliki pemahaman tentang dunia sosial mereka yang dibentuk melalui interaksi dengan orang lain, serta melalui interpretasi mereka terhadap dunia sosial tersebut. Dalam konteks ini, etnomenologi menolak pemikiran bahwa dunia sosial adalah sesuatu yang dapat dipahami hanya melalui kategori teoris yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, etnomenologi menekankan pada pentingnya pemahaman yang muncul dari praktik sosial sehari-hari yang dilakukan oleh individu. Grafiker menyatakan bahwa masyarakat merupakan hasil dari interaksi sosial yang terus-menerus dibangun dan dipertahankan. Setiap individu berperan dalam membentuk struktur sosial ini melalui tindakan-tindakannya, dan tindakan ini seringkali bersifat otomatis tanpa disadari sepenuhnya oleh individu yang melakukannya. Oleh karena itu, etnomenologi bertujuan untuk
menggali cara individu membuat dunia sosial mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana dunia sosial ini dipahami dan diterima oleh anggota masyarakat. Teknik analisis dalam etimologi. Etimologi melibatkan berbagai teknik analisis yang berfokus pada pengamatan terhadap praktik sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teknik-teknik ini bertujuan untuk menggali bagaimana individu memahami dunia mereka dan bagaimana struktur sosial tercipta melalui interaksi tersebut. Berikut ada beberapa teknik utama dalam analisis etimologi. Yang pertama, analisis dokumentasi. Analisis dokumentasi dalam etimologi melibatkan pengamatan terhadap dokumentasi atau bukti yang dihasilkan dari interaksi sosial. Dokumen yang dimaksud dapat berupa percakapan, catatan tulis, foto, rekam, video, atau data lainnya yang mencerminkan aktivitas sosial. Dalam teknik ini, penelitian berusaha untuk mengidentifikasi bagaimana individu menyusun dan mengatur informasi dalam komunikasi mereka, serta bagaimana makna dibentuk dan dipahami dalam konteks sosial tersebut. Sebagai contoh, dalam analisis percakapan, penelitian dapat memeriksa urutan kalimat pengguna, kata-kata tertutur, serta cara individu menyampaikan pesan untuk memahami bagaimana makna dibentuk dalam komunikasi sosial. Teknik yang kedua yaitu eksperimen sosial. Salah satu kontribusi terkenal Graham dalam etimologi adalah eksperimen sosial yang dikenal dengan nama Gretchen Expert. Eksperimen ini dilakukan untuk melakukan norma-norma sosial yang dianggap tidak terlihat dalam masyarakat untuk melihat bagaimana individu bereaksi terhadap pelanggaran tersebut. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menunjukkan bahwa norma sosial seringkali tidak disadari, tetapi tetap menjadi bagian integrasi dari interaksi sosial. Sebagai contoh, seorang peneliti dapat berperilaku tidak biasa dalam situasi sehari-hari, seperti tidak terlalu dekat dengan orang lain di tempat umum atau memberikan respon yang tidak sesuai dalam percakapan, dan kemudian mengamati reaksi orang lain terhadap perilaku tersebut. Yang ketiga, etodolasi berfokus pada cara individu menciptakan makna dari situasi sosial mereka. Teknik ini lebih mendalam dibandingkan dengan analisis percakapan karena tidak hanya menilai apa yang dikatakan, tetapi juga bagaimana makna dibentuk oleh individu dalam konteks sosial yang lebih luas. Etodolasi memeriksa interaksi secara mendetail untuk mengungkapkan bagaimana struktur sosial yang lebih besar dipengaruhi oleh praktik sehari-hari. Dalam etodolasi, penelitian akan mencari pola atau kesamaan dalam bagaimana individu memahami dan memberikan makna terhadap situasi sosial mereka, serta bagaimana hal itu berkaitan dengan norma yang diatur dan norma dan aturan yang ada dalam masyarakat.
Teknik berikutnya analisis konversi. Teknik ini melibatkan analisis mendalam terhadap percakapan antara individu. Analisis percakapan berfokus pada bagaimana percakapan berlangsung untuk kalimat perubahan topik, pengguna jeda, dan elemen-elemen lainnya muncul dalam interaksi verbal. Dengan menganalisis percakapan, penelitian dapat mengidentifikasi pola komunikasi yang lebih besar yang mengatur cara individu berinteraksi satu sama lain. Misalnya dalam analisis percakapan, penelitian mengungkapkan mengenai bagaimana seorang merespons satu sama lain dalam situasi formal dan informal, serta bagaimana penggunaan bahasa atau struktur kalimat berfungsi dalam membangun hubungan sosial. Langkah-langkah dalam melakukan analisis etimologi. Dalam melaksanakan analisis etimologi, penelitian biasanya mengikuti beberapa langkah untuk mengungkapkan dan menganalisis data. Langkah-langkah ini meliputi yang pertama yaitu pengungkapan data. Pengungkapan data dalam etimologi dilakukan melalui pengamatan langsung atau rekam interaksi sosial. Data yang dikumpulkan bisa berupa percakapan, perilaku nonverbal, atau interaksi dalam konteks tertentu. Pengamatan ini sering dilakukan di lingkungan sosial alami, seperti di tempat kerja, rumah tangga, atau ruang publik. Yang kedua, identifikasi pola interaksi. Setelah data terkumpul, penelitian akan menganalisis pola interaksi yang terjadi. Pola ini bisa berupa orang berbicara, cara mereka bereaksi terhadap satu sama lain, atau cara mereka mengatur komunikasi mereka. Identifikasi pola ini membantu penelitian untuk mengungkapkan bagaimana norma sosial terbentuk dan bagaimana individu berinteraksi dalam situasi tertentu. Yang ketiga, analisis makna konteks. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi makna yang dibentuk dalam interaksi sosial. Penelitian harus memeriksa konteks budaya dan sosial di mana interaksi terjadi serta bagaimana makna tersebut dipahami oleh individu. Makna yang dipahami oleh individu yang terlebih ini termasuk memahami bagaimana norma dan aturan sosial diinternalisasi oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Setelah analisis data makna yang terbentuk, penelitian akan menarik kesimpulan mengenai bagaimana struktur sosial tercipta dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana individu berperan dalam membentukkan dan memelihara norma sosial dalam masyarakat. Contoh penerapan etimologi, yaitu salah satu contoh penerapannya etimologi adalah dalam studi mengenai interaksi sosial di ruang kelas. Penelitian dapat mengamati bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, serta bagaimana norma-norma sosial terbentuk dalam interaksi tersebut. Penelitian dapat memeriksa bagaimana mahasiswa memperkenalkan diri mereka, berbicara di depan kelas, atau mengajukan pertanyaan.
Eksperimen juga dapat diterapkan di ruang kelas seperti dengan sengaja mengabaikan norma-norma dalam berbicara atau bertanya di kelas untuk melihat bagaimana reaksi dosen dan mahasiswa lainnya terhadap perilaku tersebut. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi ini yaitu teknik analisis dalam etimologi memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana individu memahami dan mengatur dunia sosial mereka melalui interaksi sehari-hari dengan fokus pada praktik sosial yang tidak terlihat. Etimologi membuka elemen tentang struktur sosial yang sering tidak disadari oleh masyarakat. Pendekatan ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami cara individu berinteraksi dan menciptakan makna dalam kehidupan sosial mereka. Sebagai sebuah pendekatan dalam ilmu sosial, etimologi tidak hanya memperluas cakrawala teori-teori sosial yang ada, tetapi juga memberikan pemahaman baru mengenai dinas sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Bye-bye, sampai jumpa di video berikutnya.